Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hibalia Mawadda dengan NPM 10020218060 dari Program Studi Komunikasi Penyiaran Islam Fakultas Dakwah Universitas Islam Bandung. Pada kesempatan hari ini saya akan menjelaskan hasil penelitian yang berjudul Komunikasi Nonverbal dalam Menanamkan Ibadah Sholat pada Penyandang Tunarungu di SLBN Cicendo, Kota Bandung. Latar belakang saya diambil dari pengertian Larry Samovar dan Richard Porter. Mereka mengungkapkan bahwa komunikasi merupakan proses pertukaran informasi yang dapat memudahkan individu dalam penyampaian dan penerimaan pesan. Komunikasi juga harus menggunakan peranan aktif dari komunikan dan komunikator. Tetapi hal ini berbeda dengan mereka yang memiliki penghambatan dalam pendengaran, yaitu penyandang tunarungu, yang mana proses komunikasi mereka tidak dapat berjalan dengan baik karena sulitnya dalam melakukan proses komunikasi secara lisan dan mempersepsikan konseptual bahasa yang disampaikan oleh orang lain. Tetapi terlepas dari itu, hambatan tersebut tidak menggugurkan kewajiban mereka dalam mempelajari nilai-nilai Islam, khususnya ibadah sholat. Dari Amr bin Shu'aib, dari ayahnya, dari kakeknya, berkata bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Perintahkanlah anak-anakmu dalam melaksanakan sholat sedang mereka berusia 7 tahun, dan pukullah mereka karena tinggalkan sholat sedang mereka berusia 10 tahun, dan pisahkan antara mereka dari tempat tidur mereka." Hadis riwayat Abu Daud. Hal ini dijelaskan dengan gamblang bahwasanya penanaman nilai-nilai ibadah sholat itu penting dilakukan kepada anak sejak kecil agar mereka dapat melaksanakan ibadah sholat ketika mereka sudah mencapai usia balik. Tetapi hal ini pun menjadi hambatan bagi penyandang tunarungu karena dalam memahami bahasa sehari-hari pun mereka sulit, apalagi dalam mempelajari ibadah sholat yang mana ilmu yang digunakan adalah ilmu abstrak. Kemudian tujuan penelitian saya itu ada 3. Yang pertama, untuk mengetahui komunikasi nonverbal. Yang kedua, untuk mengetahui komunikasi nonverbal dalam menanamkan nilai ibadah sholat kepada penyandang tunarungu di SLBN Cicendo, Kota Bandung. Dan yang ketiga, yaitu untuk mengetahui kendala dan strategi komunikasi nonverbal dalam penanaman ibadah sholat di SLBN Cicendo, Kota Bandung. Metode penelitian yang saya gunakan yaitu metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Subjek penelitian saya yaitu kepada siswa kelas 5, kepada wali kelas, dan juga kepada guru agama. Teknik pengumpulan data yang saya lakukan yaitu dengan observasi secara langsung ke SLBN Cicendo, Kota Bandung, dengan dokumentasi dan juga dengan wawancara 4 informan. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teori komunikasi nonverbal menurut Duncan yang mengungkapkan bahwasanya komunikasi nonverbal dibagi menjadi 5, yaitu kinesik, paralinguistik, proksemik, haptika, dan juga artifaktual. Hasil dan pembahasan. Yang pertama yaitu komunikasi nonverbal. Komunikasi nonverbal digunakan di SLBN Cicendo dalam proses komunikasi dan interaksi ketika pembelajaran. Hal ini karena indera pendengaran mereka tidak berfungsi dengan baik sehingga mereka hanya menggunakan sisa pendengaran dan memaksimalkan penglihatan yang mereka gunakan. Setelah melakukan observasi, dapat dilihat bahwa komunikasi nonverbal aktif digunakan oleh guru ketika menyampaikan materi di kelas. Komunikasi tersebut digunakan sebagai penunjang dalam komunikasi agar siswa dapat paham materi atau informasi yang disampaikan. Selanjutnya, komunikasi nonverbal dalam menanamkan nilai ibadah di SLBN Cicendo, Kota Bandung. Dan pada kesempatan hari ini, peneliti mengimplementasikan teori yang disampaikan oleh Duncan. Yang pertama yaitu kinesik. Kinesik itu dibagi menjadi 3, yaitu kontak mata, ekspresi wajah, dan juga gerakan tubuh. Kontak mata digunakan untuk memastikan bahwa siswa siap dalam melakukan pembelajaran, agar komunikasi dapat dilakukan secara responsif dan juga komunikatif. Selanjutnya ada ekspresi wajah. Ekspresi wajah juga sangat digunakan karena dengan ekspresi wajah itu dapat menimbulkan persepsi yang besar. Selanjutnya ada gerakan tubuh. Gerakan tubuh dapat mengilustrasikan ucapan dan menyampaikan pesan dengan cara mengangguk yang berarti paham dengan materi, yaitu mengangkat tangan yang artinya ada yang ingin ditanyakan. Selanjutnya adalah haptika.
Sentuhan sangatlah penting dilakukan guru kepada anaknya agar dapat mengembalikan daya fokus anak. Karena kita tahu bahwa daya fokus anak hanya bertahan selama 20 menit saja. Sehingga guru harus mengembalikan fokus anak yaitu dengan sentuhan seperti menepuk bahu dan juga mengelus kepala. Dan yang terakhir adalah artifaktual. Artifaktual adalah penampilan atau simbol yang dapat mengungkapkan suatu pesan. Ketika proses penelitian, peneliti melihat bahwasanya guru selalu menggunakan peci ketika waktu sholat. Karena anak tidak bisa mendengar azan, maka simbol yang digunakan oleh guru, yaitu dengan menggunakan peci, itu mengartikan bahwa waktu sholat telah tiba. Dan yang terakhir yaitu kendala dan strategi komunikasi nonverbal dalam menanamkan nilai ibadah di SLBN Cicendo, Kota Bandung. Yang pertama yaitu belum mengenalnya huruf hijaiyah. Yang kedua, minimnya jumlah guru agama. Yang ketiga, faktor lingkungan, salah satunya orang tua yang kurang dalam pendampingan di rumah. Yang keempat yaitu buku ajar. Strategi yang digunakan yaitu membuat sajadah yang bertuliskan bacaan sholat, memberikan reward kepada anak yang mengerjakan sholat, dan juga program sekolah berupa sholat duha, Jumat berjamaah, sholat zuhur, dan juga sholat asar berjamaah. Sekian presentasi dari saya, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.